Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan mengenai modul penguatan integritas ini. Ini adalah modul penguatan integritas, modul belajar mandiri bagi program PPG. Modul ini bukan berisi konten pengetahuan, tetapi lebih banyak di dalamnya adalah bahan renungan bagi kita semua untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebagai tanggung jawab pribadi kita kepada Yang Maha Kuasa. Dalam modul ini terbagi menjadi 4 kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama adalah tentang potret diri guru berintegritas. Bagian ini lebih menekankan pada perenungan kita tentang sosok guru yang sesungguhnya, tentang apa kaitannya dengan integritas, apakah guru harus berintegritas, mengapa guru harus berintegritas, dan lain sebagainya. Kita menyoroti secara hakikat di situ. Kemudian apa relevansi integritas itu sendiri di dalam dunia pendidikan? Apa urgensi integritas? Apakah integritas itu sebagai hal yang primer dalam pendidikan, hal yang utama, atau hal yang sekunder? Semuanya dikupas di sini. Semuanya diarahkan kepada kita untuk merenungi mengenai makna integritas dan makna guru itu sendiri, sehingga kita bisa mengambil sikap. Apakah kita mau menjadi guru berintegritas atau tidak? Ini yang termuat di dalam bagian pertama. Lagi pula, posisi guru di dalam pendidikan itu adalah lokomotif bagi perubahan peserta didik, perubahan masyarakat, dan berujung pada perubahan bangsa dan negara. Tetapi perubahan-perubahan itu hanya dapat dilakukan apabila guru tersebut berubah. Segala sesuatu perubahan yang terjadi diawali dari perubahan yang terjadi pada diri guru itu sendiri. Ini yang menjadi muatan pada kegiatan belajar yang pertama. Di akhirnya ada sedikit tentang bagaimana sebenarnya prinsip-prinsip dan landasan mengenai penguatan integritas atau penguatan karakter yang dapat menjadi bekal para guru dalam menjalankan kehidupan yang berintegritas. Pada bagian kedua modul ini, kita ingin mengajak para guru dan kita semua untuk melakukan aksi nyata di dalam menjalankan prinsip-prinsip hidup berintegritas. Aksi nyata ini dibuktikan dengan perencanaan yang kita buat. Sebagaimana kita ketahui, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana. Jadi kita harus menyusun rencana sebagai bukti kesungguhan kita. Penyusunan perencanaan itu harus kita lakukan sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan konteks peserta didik, dan kemudian itu dituangkan ke dalam dokumen perencanaan yang lengkap. Dokumen perencanaan itu adalah bukti bahwa kita bersungguh-sungguh dalam menjalankan penguatan integritas. Tentu kita juga harus melakukan membuat dokumen perencanaan hingga ke indikator-indikator ketercapaiannya. Itu yang termuat di dalam bagian kedua. Pada bagian ketiga, kita ingin menguatkan upaya kita dalam implementasi. Setelah kita meyakini bahwa integritas itu penting, kemudian kita buat perencanaan, kemudian kita implementasikan. Langkah mengimplementasikan itu seperti apa? Tentu dimulai dengan komitmen diri yang kuat, mengajak semua kawan peserta didik untuk berkomitmen secara pribadi, dan kemudian bagaimana komitmen pribadi itu dilakukan, diimplementasikan, dikuatkan dalam setiap pembelajaran. Dan tentu
dalam pelaksanaannya, implementasi penguatan karakter harus dilakukan secara konsisten dalam segala hal, dimanapun, kapanpun, dan dalam suasana bagaimanapun. Itu yang termuat di dalam bagian ketiga. Dan bagian terakhir, kita mengajak semua guru, semua mahasiswa peserta, semua mahasiswa PPG untuk mengaktualisasikan secara pribadi dan menunjukkan bukti-bukti implementasi penguatan karakter itu secara nyata. Jadi kalau kita menerapkan prinsip hidup jujur, maka kita melaksanakan kehidupan yang jujur, dan kemudian kita tunjukkan bukti-bukti nyata, bukti nyata bahwa kita sudah melaksanakan, sudah mengimplementasikan perilaku hidup jujur tersebut. Jadi inilah 4 kegiatan belajar yang termuat di dalam modul penguatan integritas. Di dalam setiap akhir kegiatan belajar terdapat resume, dan kemudian ada tes formatif berupa pembahasan kasus. Jadi setiap modul, setiap kegiatan belajar ada kasus-kasus yang harus kita pelajari, dan kasus-kasus itu merupakan kasus yang keseharian kita temui di sekolah. Sekali lagi, modul ini bukan hanya berisi konten materi yang perlu diketahui, dihafal, kemudian dites kontennya, tidak. Tapi yang terpenting adalah bagaimana diyakini dan kemudian bisa diamalkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai bekal dalam menjalankan profesi guru. Kita tentu berharap semua guru menjadi guru berintegritas, karena guru berintegritas itu mulia.